nggak laku training saya. Dan karena saya tujuan pertamanya adalah anak-anak, saya jualan training parenting waktu itu. Jualan parenting nggak ada yang beli, rugi. Wah, ingat masih stres 2 minggu meluk dengkul di kasur gitu, nangis, kecewa gitu ya. Ini yang membawa proses transisi dari memberikan training kemudian ke coaching. Iya. Bedanya di mana, Bung Mariani? Bedanya adalah tahun mid 2005 itu saya bukan hanya training ngajarin, transfer ilmu. Tapi ketika saya ngajar, saya juga mempelajari orang per orang. Dari gestur mereka, dari kata-kata mereka, kita bisa mengenali apakah mereka buy-in atau enggak. Buy-in itu artinya mereka believe dan mau melakukannya, atau ada good to know, good, yes, good. Jadi di situ saya juga bisa sambil ngajar, sambil meng-coach. Jadi bukan hanya ngajar kalau visual begini, auditori, tapi ketika saya mengatakan visual gini, ada yang gesturnya dan sepertinya. Nah, saya udah mulai melakukan coaching sambil ngajar. Dan sambil ngajar nih, sambil ngajar maksudnya sambil training atau iya, training dan coaching. Jadi saya memberikan training, tapi metodenya ada coaching. Dan juga saya mengajarkan trainingnya itu sendiri, mengajarkan coachingnya itu sendiri. Jadi hitung-hitung tuh leader as a coach itu saya udah mulai dari mid tahun 2005. Iya, jadi kalau kita lihat leader as a coach, itu saya sudah mulai tahun 2005 dan tanpa sadar tuh, karena ada permintaan kan. Dan akhirnya saya mulai semakin melihat bahwa training saja nggak cukup. Saya perlu bagaimana menggugah orang dari dalam. Menggugah dari dalam bahwa dia perlu bukan hanya sekedar performance, tapi dari dalamnya ini perlu punya purpose, perlu punya visinya, perlu ujung-ujungnya adalah give meaning terhadap apapun yang dia kerjakan. Disitulah mereka baru bisa perform. Kalau buat yang awam nih, jadi bedanya training sama coaching ini apa? Oke, kalau training itu saya ngajarin. Oke. Saya ngajarin, saya ngasih slide, saya ngasih manual, mereka baca. That's it. Kalau sudah tahu, begini, gitu. selesai gitu kan. Tapi kalau coaching, saya juga perlu mengajak mereka supaya mau melakukan ilmunya. Soalnya ilmu yang di neurosemantik kan bukan teknis 1 tambah 1 sama 2 loh. Bukan tentang pasang listrik, pasang ini. Tapi tentang how they need to apply to self. Biasanya kan orang, gue nggak bermasalah, lu yang bermasalah gitu kan ya. Nah, di situ bagaimana mereka mau apply to self itu yang lebih penting. Maka ketika saya coaching, paling enggak mereka perlu believe di ilmu ini dan mereka mau apply ilmu ini entah ke mereka atau mereka menggunakan ilmu ini untuk orang lain. Karena kan ketika saya mengajarkan coaching skill kan mereka coaching orang lain. Gitu kan. Jadi bukan hanya dikirim perusahaan, saya ikut absensi manual sertifikat selesai, tapi pulang ke perusahaan mereka perlu mau melakukan coaching. Mau loh ya, bukan bisa ya. Bisa. Karena dari mau jadi bisa, betul? Iya, itu dia. So itu perjalanan 2005 dan saya ingat tahun 2006 Januari karena hujan gede, jadi saya sewa ruangan di Four Seasons, dapatnya yang basement ya. Dan nggak tahu kalau di atas hujan besar, maka saya ingatnya Januari, kita mengundang beberapa orang dari perusahaan untuk memperkenalkan coaching waktu itu. Tapi yang hadir dikit, mungkin karena hujan, dan yang hadir juga nggak terlalu percaya dengan coaching, bahwa itu hanya bungkusan dari training. Itu saya ingat awal 2006. Well, I was a bit drop, tapi just I have a belief bahwa ini akan berjalan. Ada satu purpose yang tanpa sadar embedded sih, tanpa sadar embedded bahwa ilmu ini bagus dan how to make use of this ilmu ini untuk people development. Dan puji Tuhan berjalan 2006, 2007 dan makin hari kan perusahaan makin kenal tentang coaching. Mereka mulai menyadari bahwa memotivate orang-orangnya untuk dapat income yang eksponensial itu perlu sustainable. Terutama di saat-saat kita resesi ekonomi, saat itu jangan ngomong soal untung deh, yang penting nggak rugi aja udah syukur gitu kan. Belakangan survival orang dulu, gitu. Survive kan. Bahkan ada masa di mana nggak rugi, yang penting memperkecil kerugian.
Dan di saat itu orang mulai nyadar bahwa bukan materi, bukan sistem, bukan teknologi. Dua hal itu penting. Tapi juga penting mengupgrade orangnya melalui coaching ini. Jadi bukan mengupgrade belajar, tapi bagaimana mendevelop orang-orangnya. Dan untuk develop inilah menggunakan teknik coaching. Sekarang makanya kan banyak ya, banyak dikenal tentang coaching, dan coaching di luar juga ada yang coaching yang ngajarin, dan kami tetap berada dari dulu tuh 2005 sampai sekarang adalah transformational coaching tentang mindset. Begitu deh. Yes. Saya masih mau lanjut lagi, tapi saya mau balik lagi sedikit mari. Tadi jadi mulai pertama tadi mulai jualan lah tadi, yang zaman-zaman nggak laku ya, tapi kalau jualan kayaknya kesannya apa itu kan artinya ya, mulai menjadikannya sebagai bagian dari bisnis gitu kan, mulai berkarir lah kalau saya boleh bilang. I learn to, karena pada dasarnya tuh saya bukan orang bisnis sampai sekarang. Kalau yang kenal saya juga tahu si Mariani itu idealis gitu ya. Mau dengar upside down-nya? Please, if you don't mind to share. Saya baru balik modal 4 tahun setelah Metamind berdiri. Metamind berdiri itu 8 Januari 2003. Believe it or not, ketika 2002 saya ke Grand Junction belajar practitioner. Masih ada tuh videonya, ternyata beredar tuh. Saya masih cungkring kecil gitu ya. Dan tiap orang kan ditanyain, namamu apa, kegiatanmu apa tujuanmu belajar. Jawaban saya Mariani, I'm a housewife. Dan tujuan saya nggak tahu, adik saya yang nyuruh. Gitu loh gue ngomong waktu itu. I really nggak tahu, tujuan saya hanya satu, bantu anak-anak waktu itu. Dan ketika saya masuk ke Metamind berdiri, saya hanya punya satu purpose. Bagaimana to make the world a better place to live waktu itu ya. Dan kemudian ilmunya juga bahasa Inggris. Nggak laku training saya. Dan karena saya tujuan pertamanya adalah anak-anak, saya jualan training parenting waktu itu. Jualan parenting nggak ada yang beli, rugi. Saya masih ingat saya pakai Kelapa Gading Sport Club, dan waktu itu ada yang bilang bahwa dulu orang tua gue didik gue baik-baik aja, ngapain gue ikut training parenting tahun 2003. Wah, ingat masih stres 2 minggu meluk dengkul di kasur gitu, nangis, kecewa gitu ya. Zaman-zamannya lempar NPWP, pernah dengar NPWP yang masuk ke toko dilemparin NPWP, kena tuh gue itu waktu itu. But then, ya kemudian satu hal yang membuat saya senantiasa bangkit adalah purpose itu. Purpose itu waktu saya berangkat nggak ada. Waktu saya muda, saya rasa saya termasuk orang yang nggak punya tujuan, hidup aja mengalir seperti air ya, menikah, punya 2 anak, rumah pagar putih gitu kan ya, just as usual. Tapi waktu saya ikut training ini, tanpa saya sadari bahwa mulai mengakses apa my life purpose. Dan waktu itu terdengar idealis, tapi saat sekarang saya sangat confirm dengan apa yang to make the world a better place to live. Saat itu yang saya tahu bahwa saya perlu do something selain bisnis, pasti ya butuh duit lah ya untuk ini, tapi juga bahwa masa gue udah belajar, jarang loh orang bisa. Waktu itu ke Amerika kan perlu visa segala macam, juga udah belajar ilmu ini begitu aja gitu kan. How to translate in our culture, bagaimana untuk membawakannya dalam bahasa Indonesia dan get buy-in dengan orang-orang. So, saya kira berangkat dari satu hal itu aja sih. Jadi saya bangkit kembali, bangun kembali, mulai menapak lagi langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan, dan mulailah saya ingat bahwa kalau mau bantu anak-anak, orang tua kalau bayar kan uang dapur yang diambil. Padahal di kantor kan banyak orang tua juga kan. Jadi jualanlah ke kantor, ke perusahaan-perusahaan. Nah, pikiranku hanya sesimpel itu gitu loh. Dan tanpa sadar ketika saya mulai kasih training ke orang-orang perusahaan, mereka merasakan ini sangat impactful buat performance mereka. Nah, di situ saya udah mulai melihat bahwa saya bicara soal performance di perusahaan, tapi bagaimana family life itu sangat penting. Dan juga bagaimana saya selalu selipkan tentang anak-anak bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak tentang anak-anak.
Jadi begitu deh balance-nya deh. Waktu mau mulai itu, ya tadi kan sebelumnya ya bukan sebagai entrepreneur gitu kan, bukan sebagai pebisnis. Nah, saat kalau ingat lagi ada nggak momen dimana ada rasa takutnya nggak sih untuk mulai ini? Yakin nih gue mau masuk sini gitu, benar-benar mau artinya menjadi seorang entrepreneur berbisnis gitu. Ada rasa takut nggak waktu mulai dulu? Rasa takut sih nggak ada waktu itu ya, nggak ada. Cuman ada satu hal yang bahwa saya tuh udah ninggalin anak dan keluarga loh untuk belajar ke luar negeri lama. Bagi saya lama, 2 bulan, 3 bulan. Saya ke Amerika tuh bulan Juni, lalu Agustus saya baru balik. Seminggu kemudian saya balik lagi ke Sydney untuk mengambil trainernya, which is adalah 3 bulan. So I owe this time to my children. Karena saya mengambil waktu 3 bulan dari anak-anak saya tuh. So I need to do something yang meaningful supaya waktu yang sudah saya ambil dari mereka itu tidak sia-sia. Itu yang saya ingat waktu itu. Dan lagi-lagi ilmunya kan. Nah, mulai jalan. Takut tuh ada sih. Saya mulai ada rasa takut itu waktu tahun 2008. 2008. Jalan sekian lama malah. Iya. Jadi takut ya kalau di awal sih duitnya duit pinjaman ya. Jadi takut nggak bayar pinjaman ada. Namun lebih pada memikirkan tentang bagaimana waktu anak-anak yang sudah saya ambil dan juga bagaimana impactfulnya ilmu ini. Tahun 2008 saya mulai import produk yang namanya Mindset Assessment Identity Compass. Itu investmentnya besar. Mindset Assessment Identity Compass. Itu dari Jerman dan dia assessment untuk memprofil mindset seseorang. So ini assessment ini akan sangat membantu untuk mengetahui profil seseorang dari sisi mindsetnya, bukan performance-nya. Dan dengan alat ini membantu saya untuk coaching juga. Nah, saat mengambil keputusan ngambil nggak ya, ada rasa takutnya, karena itu modalnya gede gitu kan. Modalnya gede dan saya juga sempat masa-masa itu saya juga sakit waktu itu. Ada berbagai keadaan, tapi kemudian saya hanya melihat tujuannya aja. Jadi kalau sekarang sambil ngobrol-ngobrol, iya ya, waktu itu sebenarnya banyak ya, cuma nggak kepikiran gitu, diajak ngomong iya ya. Tapi ada di pikiran saya adalah, where do I want to go? Ya, dan takut itu ada, itu yang terbesar saat itu. Karena lumayan besar modal investment untuk mengimport produk ini, karena saya akhirnya menjadi license partnernya Jerman. Kalau di Indonesia tuh yang boleh mencertified trainernya, konsultannya saya, jadi license partner. Sementara konsultannya sih banyak ya. Ya di situ sih ada rasa takutnya. Dan tadi, correct me if I'm wrong, yang membuat akhirnya tetap memberanikan diri lah ya, itu adalah karena ada tujuan tadi itu. Iya, karena ada tujuannya. Jadi ada tujuan di mana tanpa disadari itu embedded. Jadi kalau ditanya secara sadar, apakah gue ingat ada tujuan gue bangkit? Kagak. Tapi I just want to wake up dan kemudian menjalani, dan belakangan saya sadar karena deep inside me itu purpose itu yang dibilang idealis itu sudah ada di dalam. Sudah ada di dalam. Itu yang membuat terus berjalan. Jadi saya sering mengencourage teman-teman bahwa up and down is normal. Tapi yang penting kita punya purpose. Jadi purpose itu ibarat kompasnya. Kalau saya sih nggak pernah daki gunung ya, tapi yang gue baca orang-orang yang daki gunung Himalaya kan ada talinya tuh. Ya, jadi kalau mereka nyasar, mereka bisa kembali lagi pegang ke tali itu untuk terus naik kan. Dan tali itu kan diikat di atas tuh, ditancap di atas. Itu adalah purpose kita, dan kemudian kita punya roadmap-nya, punya stepping stone-nya. Kadang-kadang kita bisa kepleset, kadang-kadang ya kayak gue stres 2 minggu gitu ya, meluk dengkul nangis di kasur gitu ya. Yang itu perlu kuat, dan itu akan membuat kita untuk terus jalan. Jadi bener nggak kalau saya bilangnya, jadi ya it's normal atau it's okay gitu untuk merasa sedih, itu bagian dari proses, bagian dari menjadi manusia. Namun bagaimana agar kita nggak ya terus stay di situ terus, nggak larut di situ terus, tapi setelah sekian waktu lah gimana kemudian bangkit kembali gitu. Iya. Kita tuh human dan punya perasaan, punya emosi, tidak perlu diingkari. Kalau memang sedih, ya udah sedih. Kalau memang kecewa, ya sudah kecewa.
yang nggak boleh adalah udah sedih dan merasa bersalah, gue sedih, lalu kemudian jadi bergulung-gulung kan. Misalnya gue lagi malas, ya udah malas. Kok gue malas sih? Kan nggak boleh loh. Ya, parah juga ya gue jadi malas orangnya ya. Dan aduh benar-benar useless deh, aduh benar-benar deh, yuk bangkit yuk, but I cannot. Then, so I'm talking to myself, I hate myself sebenarnya. Berlapis-lapis kan. Tadinya cuma malas doang. Ya malas lumrah, capek kali ya. Tapi lapisan-lapisan itu loh yang lebih banyak dari malasnya dan akhirnya kita tenggelam, nggak pernah bangkit kembali. Malas ditambah rasa bersalah, ditambah useless, powerless, segala macam. Bu Mariani, selain mengajarkan ilmu ini gitu ya, saya cukup yakin kan Bu Mariani juga mengaplikasikan ini to yourself gitu kan, tentunya gitu kan. Boleh nggak kalau nggak keberatan nih untuk cerita perbedaannya Bu Mariani sebelum mempelajari dan mengaplikasikan ini setelah mengaplikasikannya ke diri sendiri juga gitu. Pasti ketika Pak Ali bilang pasti mengapply-nya diri sendiri. I do hope so. Saya meyakini begitu, mudah-mudahan saya nggak salah gitu. So before dan after, saya dulu orangnya pemarah, cuma nggak nyadar dan nggak ngaku dong ya. Jadi waktu saya memulai bisnis ini, saya kan punya kursus mental aritmatika dan saya punya guru-guru yang ngajar di kursus mental aritmatika itu. Saya berangkat, mereka jalan kan ya bisnisnya. Ketika saya pulang jalan dan saya tanpa sengaja mendengar salah satu guru ngomong ke anak saya, "Mama berubah ya Ci sekarang," katanya. Dan oke, gue berubah ya gitu ya, nggak nyadar. Dan itu yang terjadi dari saya lihat peserta-peserta ikut training ya, mereka tidak menyadari tapi akan kelihatan dan ketika ada orang-orang sekitar yang mengatakan demikian mereka oh ya gue berubah. Itu yang pertama yang saya tahu dari omongan guru saya. Dalam hidup yang paling membantu saya nomor satu itu adalah state management. State management. Jadi kadang-kadang ada capek, kadang-kadang ada galau, kadang-kadang ada keadaan itu, tapi how I can manage my own self gitu. Jadi state dalam arti kondisi kita gitu, kondisi perasaan, pikiran. Iya. Dan kalau kalau saya bilang state-nya berarti perlu awareness dulu dong ya. Nah, awareness itu yang lebih banyak sih. Jadi I aware bahwa ini gue lagi bete nih misalnya. Tapi I need to coaching gitu kan, how I manage myself dalam ngajar. Jadi awareness dulu nomor satu. Ya, lalu state management. Dan pada dasarnya manusia juga gitu loh, bisa sedih, bisa stres, bisa galau. Ini baru-baru ini gue tadi bilang ini cocok nih waktunya nih. Soalnya aku habis liburan panjang, holiday mood gitu loh. 5 bulan saya di Toronto gitu ya. Pulang bawaannya mau liburan terus males bisnis. Can you imagine that gitu kan? Wah, dan saya tahu bahwa I need to do something. Ketika saya di Toronto, bisnis jalan. As usual, ada online, ngajar online, ada in-house. Bahkan saat saya berangkat tuh online, saat saya sampai di sana udah mulai offline, perusahaan minta offline, nggak mungkin gue balik gitu loh, gue masih mau enjoy kan. But anyway, saya masih menikmati liburan itu, dan ketika saya kembali, saya masih ada kelas di Bali, like holidays gitu ya. Holiday atmosfer masih ada. Iya gitu, dan bawaannya suka-suka gue deh gitu. Padahal saya punya kelas tahun depan, kelas international meta coach, jadi certified international, which is Michael Hall akan datang Maret tahun 2000. I need to work on that kan. Dan gile, gue masih belum ngapa-ngapain, gimana sih, ya udahlah, nanti ada, karena saya Maret ada di Bali, Mei juga ada di Bali, kayaknya imagine holiday moodnya itu loh. Dan ya udahlah, ya udah. But once I recognize bahwa nggak bisa nih gini, I need to wake up. Tapi gue malas, dan akhirnya I hit myself mengatakan bahwa come on, kamu tuh benar-benar powerless deh, you need to wake up. Tapi I cannot gitu, itu terjadi. Saya menyadari lapisan demi lapisan itu, but I did nothing gitu loh. Kenapa? Aku lebih suka tuh nonton Netflix, mau makan di mana, masih holiday mode. Sampai pada satu titik saya menyadari bahwa nggak bisa.
perlu benar-benar move on, bukan lagi kayak anak kecil yang ikutin air hanyut gitu ya ke bawah. So ibarat kata perlu hentakkan kaki dan kemudian bangun dan mulai step on bagaimana melakukannya. Kalau menurut saya, kalau saya tidak belajar ilmu ini dan tidak mempraktekkan ke diri sendiri, mungkin akan bablas kali, nggak bangkit-bangkit. Gitu. Jadi kalau dengar sekarang, kayaknya I give myself time to holiday mode. Jadi itu udah selesai, sekarang fokus kembali ke depan gitu jadi. Iya. Jadi saya udah mulai menyusun roadmap-nya, apa yang perlu lakukan, persiapannya. Dan bukan hanya event itu, kita juga ada beberapa event yang seperti ya yang BNSP kami udah siap untuk, banyak lah hal-hal yang perlu kami mulai. Dan ternyata banyak sekali kerjaan gue gitu yang gue tunda gitu kan. Ya, Bu Mariani, ini pertanyaan yang kayaknya basic banget ya. Kan ini mindset development coachingnya ya. Dari perspektif Bu Mariani gitu, what is a mindset gitu? Kadang orang, ini kata-kata yang banyak banget dipakai di mana-mana. Tapi mungkin jangan-jangan dari orang-orang punya pemahaman yang berbeda-beda gitu. Kalau dari perspektif Bu Mariani, jadi mindset ini apa sih gitu? Gue nggak punya apa-apa. Bagaimana lu tahu lu nggak punya apa-apa? Benchmark dengan siapa? Paling nggak punya baju kan? Jadi ketika ngomong nggak punya apa-apa, lagi bandingin dengan siapa, akhirnya merasa diri nggak punya apa-apa.